Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna kita sama-sama mempelajari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang berusaha untuk mengetahui mana dia agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya tujuan adanya kita di muka bumi ini, tujuannya Nabi, tujuannya beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sekarang ibadah ini tentunya bukan sembarang ibadah. Dengan segala-galanya itu beribadah. Kita harus beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Oleh karenanya Allah mengutus Rasul yang tujuannya adalah mengajar kita untuk beribadah. Sehingga kita ini dengan kena cara beribadah, dengan sesuai cara beribadah yang diinginkan oleh Allah itu, melainkan kalau kita beribadah sesuai dengan yang diajar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentengarang-larang maka otomatis salah. Mentenar-nerka maka pasti salah. Sehingga harus kita mengetahui bahwa ibadah yang diinginkan oleh Allah itu melalui Rasulullah SAW. Nah, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul SAW mungkin tidak bisa kita dapatkan dia melainkan dengan cara belajar, melainkan dengan cara menuntut ilmu, melainkan dengan cara ngaji. Dipilih kita ambil dengan cara merenung-merenung, dia dengan cara nerka-nerka. Ini harus belajar. Itulah sebabnya kenapa belajar menuntut ilmu ini kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Ya, makanya diwajibkan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan dia oleh Rasulullah SAW. Wajib setiap kita ini belajar, wajib. Belajar apa? Belajar bagaimana cara
ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita pelajarinya, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, maka nanti ibadah kita salah. Salah berarti kita tidak melaksanakan tugas. Nanti tugas salah nanti tugas salah untuk beribadah. Dan ibadah yang tidak dengan benar melainkan dengan ilmu. Dan kita tidak akan bisa berilmu melainkan dengan cara belajar. Jadi ia tujuan belajar ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengetahui bagaimana cara kita beribadah. Sehingga nanti kita akan belajar akidah. Nah, sekarang tujuan kita belajar akidah untuk mengetahui mana dia akidah yang benar itu, mana dia yang diinginkan oleh Allah itu. Kemudian kita akan pelajari juga lawan-lawannya, berlawan akidah supaya jangan sampai nanti akidah kita batal. Itu tujuan kita belajar untuk mengetahui. Kemudian setelahnya tentunya untuk mengamalkannya. Ya, jadi bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar untuk mengisi waktu, bukan ibu. Ya, lalu kita kumpul ini tujuannya adalah untuk mempelajari nantinya insya Allah ibadah yang diinginkan oleh Allah. Akidah misal mana di akidah yang benar itu tujuan kita duduk di sini. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita kemudian bisa mengamalkannya. Dan tentunya ilmu ini luas, bapak-bapak ilmu. Sehingga yang mungkin jumbo dalam sekali tokol, dan mungkin mustahil ilmu. Sehingga harus terus bertahap kita pelajari. Aden-aden, sekali-sekali. Ya, apalagi kita ini serius zaman seri kontak apa ini kecerdasan seri kontak ya sesuai dengan tubuh juga seri kontak tubuh kecerdasan seri kontak sehingga harus sekali kita pelajari masa sekali. Kalau langsung perkara kita akal-akal sekali. Karena dia akal sekali akan berinteraksi terus belajar. Ya, makanya belajar ini betul sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan seandainya kesana ilmu ini selakuan si belum maka ilmu itu hanya memberi kita sebagian darinya. Dalam arti yang seumur hidup kita belajar, maka masih sebagian itu yang kita pelajari, belum seluruhnya daripada ilmu tersebut. Saking luasnya yang namanya ilmu ini. Oleh karenanya kan mudah-mudahan tetap bersabar ibu dalam belajar ini. Tetap sabar insya Allah ibu. Bapak-bapak tetap sabar insyaallah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita nanti diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya nanti diberi kita pengamalan, yakni mengamalkan apa yang sudah kita ketahui tersebut. Alhamdulillah. Kajian kita ini kita lanjut membaca kitab Aqidatul Tauhid yang kita memiliki Aqidatul Tauhid, buku yang berbicara tentang akidah secara
secara singkat. Ya, dan dalam akidah niki fokusnya kepada tauhid, yaitu bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah niki luas. Kita berbicara akidah, berbicara iman, maka dia sangat luas sekali. Ya, lalu dari takmir hanya yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Hanya itu yang kita diambilkan, dan itu pun ringkas. Orang lain akan mudah memahaminya, karena kita hidup di zaman yang kurang dengan kecerdasan, sehingga dibuat sesingkat mungkin oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dari kitab ini kita sudah baca 2 bab seingat yang, yaitu bab pertama tentang al-mahal lidirasatul tauhid atau lidirasatul aqidah, pintu untuk belajar akidah. Ya, sudah kita baca ini apa itu akidah, kemudian di sumber-sumber belajar akidah, dan seterusnya sudah kita baca kemarin. Kemudian bab yang kedua sudah kita baca juga, yaitu tentang tauhid dan macam-macam tauhid. Karena buku kita arahnya akidah dan tauhid. Akidah itu apa? Sudah dibahas kita. Kemudian tauhid itu apa juga sudah dibahaskan kita. Tauhid dan jenis-jenisnya. Ya. Lalu wangsuli itu libur ini muntakin murojaah, muntakin berkatawan sampai lupa arwahnya. Lupa atau selakuan lupa arwahnya ini. Lupa. Baik. Nah, nanti kita baca bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini tentang kata Syekh di sini fi bayani syirki wal inhiraf. Penjelasan tentang kesyirikan dan penyimpangan. Kesyirikan dan penyimpangan fi hayatil basyariyah, di dalam kehidupan manusia. Kita akan jelaskan tentang syirik dan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Walam tarifiyah anil kufri wal ilhad wa syirki wal nifaq, dan sejarah singkat tentang terjadinya kekufuran, ya, penyelewengan, kesyirikan dan kenifakan. Ini kita akan baca sejarah singkatnya, dalam arti ngubah sejarah awalnya sehingga manusia itu menyimpang. Ini dibagi dalam beberapa pasal, ya, dan pada hari ini kita akan baca pasal yang pertama dari bab yang ketiga ini. Pasal yang pertama adalah al-inhiraf fi hayatil basyariyah, yaitu penyimpangan dalam kehidupan manusia. Manusia nyimpang. Apanya nyimpang ini? Motor nanti nyimpang ini. Nyimpang apa kan ini? Agama itu maksudnya menyimpang. Agamanya manusia ini menyimpang. Puasa Alhamdulillah sepi nama soal pakai tangki itu puasa ini. Baik, di sini Syekh mengatakan khalaqallahul khalqa li ibadati wa hayya lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini seluruhnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menyiapkan mereka rizki
yang dengannya kemudian rizki itu membantu mereka di dalam beribadah. Allah yang minta tugaskan Nabi ibadah. Setelah kita diciptakan saat ini bantuan untuk beribadah. Apa bantuannya? Rizki itu bantuan itu. Minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermasyarakat, bersosial. Ini bantuan untuk apa? Untuk beribadah. Makanan dan seluruh dunia ini sarana untuk beribadah. Jadi tujuan kita ada ibadah. Untuk mencapai tujuan ini dikasih kita sarana oleh Allah. Rizki ini sarana. Jadi kan jangan terbalik dia ibu barang seluruh dunia itu jadi tujuan. Ibadah menjadi sarana. Gara-gara dunia tujuan ibadah sarana, akhirnya muncul ucapan lelah tapi sholat rugi terbunuh. Tidak kalau ke sholat berarti rugi berarti ini keuntungan tujuan sholat apa sarana agar pokoknya berhasil. Terkawin tergaji bersih kesulitan tu. Ya, apa lagi terus lah. Terkawin bersih kesulitan. Jadi tergaji. Omongan ini keluar gara-gara apa? Ini balik dan penuh. Baliknya ya. Kenapa? Mungkin mana baliknya, yaitu dunia dijadikan sebagai tujuan, ibadah dijadikan sebagai sarana. Padahal sebenarnya apa? Ibadah ini tujuan. Sehingga mengambil ampun kondisi dunia ini tetaplah beribadah. Dan Allah Maha Adil. Di saat serena, saat subuh serena denara, buka akhir itu serena selain. Agar bisa tetap beribadah. Agar bisa tetap beribadah. Agar ibadah ini mengambil waktu, tetap kamu beribadah. Maka terjadi dengan mana baru kita beribadah. Baru kita dengan mana beribadah. Baru dengan tidak beribadah. Baru dengan sugi beribadah. Dengan derek boleh beribadah. Baru dengan sehat beribadah, dengan sakit boleh beribadah, baru seluruhnya bisa beribadah. Nah jadi pemimpin baru beribadah, nah jadi rakyat jelata baru beribadah. Jadi satu tertutup, sarana masih terbuka sarana-sarana yang lain untuk bisa tetap beribadah. Jadi tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Dan disiapkan baginya sarana oleh Allah untuk dia beribadah. Ibadah ini tujuan, dunia ini sarana. Lalu sayangnya arak yang dari itu mempelah sarana itu gara-gara meminta orang yang beribadah, gara-gara berbakat orang beribadah, gara-gara apa malik orang beribadah. Berarti mempelah sarana. Ya rupanya tujuan. Nah dikatakan di sini kita diciptakan oleh Allah tujuannya beribadah dan disiapkan bagi kita sarana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak menginginkan dari makhluk itu rizki, tidak. Wa ma yuridu ayyut'imun, dan saya tidak ingin dari makhluk itu beri saya makan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha huwa razzaq, tapi dialah Allah sang pemberi rizki yang ini ada rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan yang maha kokoh, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak setelah Rasul kita beribadah, Allah mengatakan
Ar-Razzaq, dialah sang pemberi rizki. Berarti rizki dijamin oleh Allah. Karena kita juga melaksanakan tugas. Nabi tugasnya oleh beribadah. Kemudian kata Syekh di sini, wa nafsu bi fitratiha idza turikat kanat muqirratan lillah bi ilahiyati. Manusia ini dengan fitrahnya, biar fitrah ibu-ibu, yang mana nama fitrah? Fitrahnya itu kesuciannya, ya, dalam arti hal terdalam dari dirinya, itulah fitrahnya. Makanya manusia ini yang mengerangnya dengan fitrahnya, maka pasti dia akan bertauhid. Misalkan orang dengan lahir dengan dendek pengaruhin yang ngadu apapun, maka otomatis pasti dia akan meyakini keesaan Allah. Apa keesaan Allah? Akhirnya keesaan Esa apa Esa? Bahasa Sasak Esa ini Esa nanti dulu. Iya Esa itu bahasa Sasak karena Esa nanti kan. Lalu kita harus nara penutup kata itu esa. Dalam arti mengakui keesa-esaan Allah, esa-esaan ciptaya, esa-esaan berhak ibadah. Manusia pun dia berpengaruhi kita dengan. Nah manusia ini karena ada fitrah tauhid di dalam dirinya, maka kalau dia dibiarkan pasti dia akan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan mencintai Allah pasti. Ya, ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a. Manusia ini pasti akan beribadah hanya kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah. Walakin yufsiduha wa yanharifu biha 'an dzalik ma yuzayyidu laha syayatinul insi wal jinni. Tapi yang menjadikan manusia ini meninggalkan fitrahnya. Nabi fitrahnya tentang mana? Kesuciannya, yaitu tauhid itu. Tauhid itulah fitrah kita, ibu-ibu. Nah manusia ini menyimpang dari fitrahnya itu, apa sebabnya? Gara-gara syaitan menghiasi lawan daripada tauhid. Syaitan menghiasi kesyirikan bagi dirinya. Syaitan menghiasi maksiat bagi dirinya. Akhirnya tinggal tauhid. Dan saya mengatakan di sini syayatinul insi wal jinni, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Berarti syaitan boleh jadi sana. Dua, ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Dua syaitan ini menghiasi bagi kita indahnya syirik, menghiasi bagi kita indahnya maksiat. Akhirnya manusia condong kepada kesyirikan, condong kepada kekufuran. Padahal mudah temuluan mesak-mesak manusia ini tidak pengaruhin agamanya, maka otomatis dia akan bertauhid. Karena memang itulah fitrah. Makanya Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini. Fitrah Allah, agama yang lurus ini, inilah fitrah dari Allah. Agama tauhid ini, inilah dia fitrah dari Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana dengan fitrah inilah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi manusia fitrahnya adalah agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Tauhid Islam. Ya, jadi seluruh manusia ini yang muntawalang ya gina berislam, gina bertauhid, gina di atas fitrah. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Selaku si lahir ini lahir di atas fitrah, benar. Selaku si lahir manusia si lahir
lahir di atas apa? Fitrah. Apa fitrah manusia mana ibu? Islam, tauhid, mengesahkan Allah, itu fitrahnya. Seluruh manusia lahir di atas fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu Nasrani, yang menjadikan anak itu Majusi. Saya merubah fitrahnya, saya merubahnya dengan tawanan kedua orang tuanya. Ini manusia pengaruhi gini di atas Islam. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu fitrahnya manusia, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal aslu fi bani Adam at-tauhid, katanya. Maka asal daripada manusia ini adalah bertauhid. Asal kita ini begitu lahir, asal kita apa? Bertauhid. Lalu kemudian manusia dia yang kemudian apa? Menyelewengkan kita. Para kode bahasa yang si Syekh Syayatin al-Insi wal Jin, yaitu syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Berarti fitrah Nabi fitrah dulu tauhid atau bertauhid. Apa fitrah kita? Bertauhid. Ya, sehingga manusia begitu dia lahir, dia sudah berada di atas tauhid. Kemudian wadinul haq wal Islam wa kana alaihi Adam alaihi salam wa man jaa ba'dahu min dzurriyyati qurunan tawilah. Kemudian agama yang benar ini kita berbicara tentang sejarah kesesatan ini, sejarah penyimpangan Bapak-bapak. Mungkin apa terjadi penyimpangan. Agama yang benar ini, agama Islam ini, ya, di atas inilah Nabi Adam diturunkan. Di saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah, dia berada di atas agama apa itu? Agama Islam. Kemudian dalam kondisi berislam inilah, dalam kondisi bertauhid inilah, Nabi Adam dan keturunannya di atasnya dengan waktu yang sangat panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang ini, kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Nabi adalah umat yang satu, yaitu manusia berada di atas satu agama. Dahulu begitu Allah menurunkan Nabi Adam, manusia berada di atas satu agama, ummatan wahidah, berada di atas satu agama. Tapi setelah sekian tahun mulai manusia berselisih dalam agamanya. Arab si nyembah Allah doang, Arab tiba-tiba nyembah batu, Arab tiba-tiba nyembah lolok kayu. Padahal dulu manusia satu agamanya, itu agama Islam, tiba-tiba berbeda agamanya. Begitu berbeda agamanya, faba'atallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Begitu manusia mulai banyak agamanya, Allah menurunkan para nabi. Allah mengutus para nabi mubasysyirin. Nabi ini tugasnya memberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan. Ini tugas nabi. Memberi kabar gembira kepada siapa? Kabar gembira kepada mereka yang tegak di atas satu agama pertama itu. Agama apa itu? Agama Islam. Saya tetap istiqomah di atas agama Islam. Saat ini kabar gembira. Wa mundzirin, diberi peringatan, yaitu orang-orang yang menyimpang meninggalkan agama yang satu tadi. Tinggalkan agama Islam, lalu nyembah lolok kayu, nyembah patung, nyembah dengan mati. Ya, diberi peringatan oleh nabi-nabi tersebut. Setelah terjadinya perpecahan dalam beragama di kalangan manusia. Jadi begitu Nabi Adam diturunkan, dia berada di atas satu agama, agama Islam. Dan seluruh keturunan Nabi Adam tetap berada di atas satu agama tersebut. Sampai
sampai kemudian terjadi macam-macam dengan beragama, barulah Allah mengutus para nabi, para rasul. Dan rasul yang pertama kali diutus, saya rasul pertama kali diutus Nabi Nuh alaihissalam. Karena di sanalah mulai terjadi kesyirikan itu. Kalau mulai dengan nyembah lolong kayu, nyembah dengan mate, nyembah patung dan sebagainya. Ya, makanya awwalu ma hadatsa syirku wal inhiraf 'anil aqidah as-sahihah fi qaumi Nuh. Fa kana awwal rasulin ila al-bashariyah ba'da hudud syirki fiha. Nabi Nuh ini rasul pertama yang Allah utus setelah terjadinya kesyirikan. Setelah terjadinya kesyirikan berarti sebelumnya bertauhid atau tidak? Bertauhid. Ya, Allah berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Ya Muhammad, kami utus engkau ya Muhammad, kami wahyukan kepadamu ya Muhammad agama seperti agama yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Pada agama jauhnya isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'di. Dan kami wahyukan juga seperti ini kepada nabi-nabi setelah Nabi. Kata-kata min ba'di setelah Nabi Nuh, kata ulama kita ini menunjukkan rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh. Karena setelahnya baru ada nabi-nabi. Berarti nabi atau rasul yang pertama diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini menunjukkan para jamaah bahwasanya di saat Nabi Adam turun agama sedikit. Agama apa sih sedikit ini? Agama Islam, agama tauhid. Semua orang beribadah hanya kepada Allah. Tiba-tiba kemudian terjadi kesyirikan karena pengaruh dari syaitan jin dan syaitan manusia. Begitu terjadi kesyirikan, Allah mengutus para rasul. Sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya adalah 10 abad. Jadi jaraknya 10 abad. Kalau 10 abad berarti berapa tahun itu? Biar tahu? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh 1000 tahun. Berarti dalam 1000 tahun itu manusia semuanya bertauhid. Selama manusia beribadah hanya kepada Allah selama 1000 tahun. 1000 tahun pertama. Setelah itu baru kemudian terjadi kesyirikan. Makanya cocok wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Allah berfirman, tidaklah dahulu melainkan manusia ini dalam agama yang satu, ummatan wahidah, satu agama, satu umat manusia di seluruhnya. Fakhtalafu. Kemudian setelahnya mulailah mereka berselisih di dalam agama. Tadinya hanya menyembah Allah, tiba-tiba arah nyembah matahari, tiba-tiba arah nyembah bulan, arah nyembah bintang, arah nyembah jin, macam-macam sembahan. Di saat mereka berselisih itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian kata Syekh, kama kanatil arabu ba'da dzalika ala dini Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana orang-orang Arab, mereka dahulu berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Arab, ya, di antara Makkah dan Madinah, mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim. Berarti asalnya mereka bertauhid di Makkah ini. Luar biasa di sana tauhid disebarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Ibrahim meninggallah Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya,
yang awalnya bertauhid terus bertauhid, datanglah seseorang tiba negara Arab ini, seseorang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Sejarahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Arab orang Amr ini sembalun kan? Darah arah Luhai, dan arah Khuzai tadi, dan alhamdulillah. Tijai dan arah tijai darah ya. Khuzai arahnya dengan ini Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia Amr ini dia yang pertama kali bawa berhala ke negara Arab. Sebelumnya orang bertauhid beribadah hanya kepada Allah. Dengan berdoa hanya kepada Allah. Haji dia, tawaf dia di Ka'bah. Itu semua dia sebut zikir-zikir hanya kepada Allah. Sampai beliau datang arahnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Yaitu patung ketuk aning negara Arab. Faghayyara dina Ibrahim, maka si Amr ini dia yang merubah agama Nabi Ibrahim. Wa jalabal asnama ila ardi Arab, kemudian menyebarlah berhala-berhala di seluruh negara Arab. Sebabnya soalnya Mekah mah berhala, Abu Makkah Arab berhala, otomatis luar Mekah nurut-nurutan ya. Oh di Ka'bah kita aku Arab berhala. Kah, terus berhala dah le, dia santai, kan? Baru Mekah dari apa jadi standar agama saat itu. Sebelum Amr datang, Nabi Ibrahim doa tauhid, mereka semua bertauhid. Begitu datang Amr bawa berhala, turun dari Ka'bah, selakuan ini terus meletakkan berhala di desa-desa mereka. Fa'ubidat min dunillah wa intashara syirku fi hadhihi bilad al-muqaddasah. Akhirnya patung-patung itu disembah selain Allah. Ya, dan terjadilah kesyirikan di negara suci, yaitu di kota Makkah. Wa ma jawaraha ila an ba'atha Allah nabiyyahu Muhammadan khataman nabiyyin. Dari zaman Amr bin Luhai al-Khuzai terus terjadi kesyirikan di kota Makkah ini sampai kemudian diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nasa ila tauhid wa ittiba'i millati Ibrahim wa jahada billahi haqqa jihadi. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid. Yang tadinya Makkah isinya apa? Kesyirikan semua isinya Makkah itu. Ya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu pertama kali ngajak tauhid, dihina dia oleh orang Makkah. Padahal sebagaimana megang aning tauhid, sebagaimana berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Makkah sepakat manusia paling jeneng akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Sepakat dengan katanya, manusia paling jujur adalah Muhammad, paling amanat adalah Muhammad SAW. Maka mereka orang-orang Mekah ini mulai sabar, mulai subul dengan kota Mekah, sodoknya hartanya milik Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu orang paling amanat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tahu nih, seluruh orang Mekah tahu itu manusia paling jujur, paling amanat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu beliau mengumumkan kalau beliau seorang nabi, begitu turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, hai yang berselimut, itu nabi bersibuk. Allah mengatakan bangun dari tempat tidurmu, fa'anzir, berilah peringatan. Akhirnya langsung berdakwah terang-terangan, butang di Bukit Sofa, dipanggil semua orang Mekah. Hai orang Mekah, enti yang badak ipi,
lemudin gunung Soba ini arak musuh nyerang itu negara nyerang kota Mekah ini. Saya pikir dari Muhammad SAW. Semua serentak bilang, ya kami percaya kepadamu ya Muhammad. Di dalam sejarahnya penunggulan dalam sejarahnya. Seluruhnya bilang kami percaya. Langsung beliau mengatakan, saya adalah seorang nabi, seorang pemberi peringatan diutus oleh Allah. Ini nabi itu sama-sama. Langsung pamannya si pertama kali ras. Siapa pamannya? Abu Lahab. Langsung orang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka anta Muhammad, ya Nabi Muhammad. Padahal tadi kalau belum berdakwah, apa kata? Engkau paling jujur ya Muhammad, engkau paling amanat ya Muhammad. Begitu didakwahin saya di Nabi, turun lagi. Saya akan mengajak kepada tauhid, hilangkan berhala-berhala. Langsung paman was, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Nah ini begitu dia mendakwakan tauhid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia mendapatkan apa ini? Serangan. Padahal akhlaknya luar biasa tenang. Langsung dia dicela, sahirun majnun, ini tukang sihir yang gila, sahirun kadzdzab, tukang sihir yang dusta. Setelah berdakwah, ejekan-ejekannya. Angka DP pun berdakwah bersiap-siap, wah kita siap-siap wah. Nabi kita, tapi kurangnya coba ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab kurangnya ke Nabi kita, ini Arab kurangnya. Ilmunya langsung dari Allah, akhlaknya luar biasa indahnya. Keluargaannya apa status sosialnya, silsilah keluarganya, ia paling tenang di negara Mekah saat itu. Kepada cucunya dari Abdul Muttalib dari Quraisy, ia paling tenang silsilahnya. Jadi tidak cerai di dia itu nggak ada. Lalu hanya gara-gara dakwah tauhid, langsung dibilang apa? Sahirun majnun, tukang seher yang gila. Tukang seher, saat itu ucapan paling buruk kepada seseorang sudah itu. Mau dituduh dengan tukang seher, itu sudah gelar paling buruk ya. Majnun gelar paling buruk, kadzdzab gelar paling buruk di negara Arab. Ino hadis dari Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. AKP mungkin berdakwah siap-siap tercelewah, siap-siap. Mungkin tenang dia gila yang lalu kita. Ya, oleh karena jangan terkecoh dengan celaan-celaannya. Jangan pula terkecoh dengan pujian-pujian, jangan. Cukup berdakwah, wah selesai. Sampai yang diingat dengan Allah selesai, wah. Apa pokat manusia, nah ajung kepe, nah hina kepe, alur. Yang penting sudah tersampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah intinya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu Mekah ini dipenuhi oleh kesyirikan, beliau kemudian berdakwah dengan penuh kesabaran, yang akhirnya Mekah bebas dari kesyirikan. Di saat penaklukan kota Mekah, ya di saat kota Mekah ditaklukkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dari Mekah itu lebih dari 360 berhala. 360 berhala di sini Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadilah akhirnya kota Mekah kota yang dipenuhi dengan tauhid. Hijrah beliau ke Madinah, Madinah menjadi kota tauhid, dan seluruh daerah-daerah sekitarnya semuanya adalah tauhid. Kemudian kata Syekh di sini, ila anfasal jahlu fil qurunil mutaakhirah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan tauhid, memberantas syirik, kemudian setelah sekian abad, sekian tahun, menyebar lagi yang namanya kejahilan. Nyebar malih kejahilan, no? Ya,
Wa dakhalat dakhilu minad diyanatil ukhra. Kemudian masuklah ke dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dari luar. Agama Islam ini wang bersih. Jalanannya ke sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih, putih, nyereng, jelas. Tapi setelah berjalan sekian tahun, masuk hal-hal baru di dalam agama ini. Padahal wabalanya itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Onya di perkara si baru-baru dalam agama. Lalu itu dia kemiringi orang, mau hal-hal baru dalam agama. Menurut dalam hal-hal yang luar. Luar sama dengan Nasrani, luar sama dengan Yahudi, luar sama dengan Hindu, Buddha, luar sama dengan Islam. Hal yang tidak ada di Islam ditanamkan dengan luar Islam. Ya, fa'ada syirku ila kathirin min hadhil ummah. Akhirnya kembalilah kesyirikan kepada umat ini. Karena agama ini memang sudah bercampur kembali. Setelah ditinggalkan dengan nyereng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya amalan-amalan yang dia tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahnya amalan-amalan silangan luar Islam, arahnya kira-kira. Coba ke dalam apa kira-kira contohnya yang menurut sesajen di otak kuku wahnya jadi itu Islam ini wah berarti belengan luar Islam lah nyembelih dibawa lawan kayu beleh itu nyembelih wah Islam ajar itu ini wah berarti belengan luar Islam arah kita diam dah di beberapa musim balik arah topak ke dikuni apa arahnya mana kan kemana ya kan? Bareng kemana jalan itu? Tembangan? Hah? Bangan? Oh pakai R dia. Ini wah kekuatir kan? Ini wah kan? Kan ini nggak ada dalam Islam. Kan tiba-tiba dan banyak lagi yang lain duit. Itu makanya perlunya kita pelajari lagi yang agama si benar-benar ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus si baru-baru ini sedih ya. Karena ada yang kita sadari ternyata yang dari luar ini kesyirikan ternyata ada yang kita sadari, ada juga yang kita belum sadari kalau itu kesyirikan. Angka kalau itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dende amalannya. Ya, jadi amalan besi tanganannya ke si Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalan. Karena malamnya dia dengan tangan kita agama ini dalam kondisi bersih, suci, nyereng, jenak. Tapi begitu berjalannya waktu ribuan tahun ini, luwe beberapa lain dengan lengan dengan Kristen Arab sama, lengan dengan Yahudi Arab sama di Islam ini, dengan agama-agama selain Arab. Ya, nah negara Islam pun teramalan bareng terjurumus tiba-tiba kesyirikan dan itu terbukti mak. Ya, itu sangat terbukti mak. Kayak sini saya mengatakan setelah menyebarnya kejahilan tersebut, ya bisa berbidu'at walalah wa bisa berbina ala kubur. Masuknya hal-hal baru dalam agama ini karena dai-dai yang menyesatkan dan karena dibangunnya bangunan-bangunan di atas kubur. Mutamathilan fi ta'dhimil awliya'i was salihin, sebagai bentuk pengagungan kepada orang saleh. Nah, bukan dengan saleh dengan cara apa? Bebangun di atasnya. Mereka para nabi soleh-soleh kan nabi itu
Arang alahana solehna para nabi dengan Arab ini paling soleh. Lalu negam be kuburan nabi-nabi be. Hanya satu yang kita tahu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa lagi be. Saya kata ia membangun di atas kuburan orang soleh itu disyariatkan, pasti kuburan seluruh nabi harus dibangun di atas. Lalu itu nabi-nabi nomor kuburan yang ada hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sih. Kalau para nabi saja tidak ada bangunan, apalagi sih dibawa nabi, no? Apalagi dibawa nabi. Ya, maka tidak perlu membangun. Nah, lalu nanti tetap membangun di atas kubur dengan alasan mengagungkan mereka, dengan alasan menghormati mereka, wadi'a'il mahabbati lahum, dengan alasan mencintai mereka. Mun dia ada bangun berarti dia mencintai dia, dengan subhanallah. Tapi dengan alasan mencintai orang soleh dengan cara amalkan ilmunya. Begitu kita amalkan ilmu orang soleh itu, maka pahala kita di copy paste kepada dia. Pahala kita diberikan juga kepada dia. Menurut untuk cintai dengan soleh, amalan ilmunya. Kemudian doanya bilang pengingat ya doanya, ya Allah ampuni kiai fulan, ampuni tuan guru fulan, angkat derajatnya ya Allah, dan itu mencintainya. Bukan dengan cara membangun di atasnya, bukan. Mencintainya dengan cara menjaga nama baiknya, mencintainya dengan cara mengamalkan ilmunya, doanya ya. Bukan justru dengan cara membangun di atasnya. Hatta buniyatil adrihatu ala kuburihim. Akhirnya dibangunlah kubah-kubah di atas kuburan mereka. Wattuhidat awthanan tu'badu min dunillah. Akhirnya jadilah dia berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh berbicara tentang di daerah negeri. Ya, mereka orang-orang soleh dibangunkan kubah, dibuatkan bangunan, akhirnya disembah selain Allah. Bil anwa'il qurba, disembah dengan berbagai macam ibadah di sana. Min doa, berdoa ya di sisi kubur. Hai wali jinta sawan ini pilenang kita nyonya si cocok benar-benar apa dan lain sebagainya. Kenapa bahasa sawan? Bahasa merari, ya merari. Ya, wal istighathatin wa dhabhin wa nadrin li maqamihim. Dan melakukan istighosah di sana, minta pertolongan gitu loh. Ya lah kita PNS ini misalnya bantu kita lolos atau kita lulus, berarti minta bantuan kepada selain Allah. Wadzabahin atau nyembelih di sana, nyembelih di kuburan. Wanadar atau dia bernazar ya kepada orang yang meninggal tersebut. Wasamau hadza syirk tawassul bisalihin. Syirik ini dengan bertawassul dengan orang soleh. Bagus sarana syirik arahnya apa? Tawassul. Tawassul itu mana? Tawassul seluruhnya benar Allah. Jadi tawassul. Aku nanti pernah mati, bukan yang ada benar. Benar mau mati. Nah, kamu masih hidup, suruh ke tenda yang sudah doa yang itu dan sehingga bisa dia berdoa kalau dia masih hidup.
Baharan limahabbatihim, mereka menamakan ini sebagai rasa cinta. Berbuat syirik kepada mereka dianggap sebagai rasa cinta, sehingga seising dengan tiba dengan mati itu anggap saja dia mencintai dengan mati itu. Kurang ajar yang mencintai dengan mati, kita kan ini perbuatan syirik masalahnya. Ya, walaysa ibadatan lahum biza'mihim wa nasu anna hadha huwa qaulul musyrikin al-awwalin. Dan mereka lupa karena syaitan. Maka diterasa waktu dengan sebenarnya ibu. Dan mereka lupa di mana seperti ini pula ucapan orang syirik terdahulu. Dengan syirik lain itu begitulah tebalak dengan yang tiba selain Allah, dengan dia langsung tiba Allah. Nabi jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami ibadahin ini orang-orang mati ini malaikat agar dia nanti yang mendekatkan kami kepada Allah. Dengan syirik lain itu belum dengan nangke nomor masyarakat Allahnya deh itu lagunya si tendeng ini bareng yang dengan itu Allah. Benar. Ia kepada hajatnya bareng terus dia pada Allah hajatnya. Dia nyampe apa bareng subhanallah. Biarlah dengan mati ini perantara antara dirinya dengan Allah, padahal harusnya apa langsung minta kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni," kata Allah Subhanahu wa taala. Mintai saya, kata Allah. Astajib lakum, saya beri kalian permintaan kalian. Dia bilang, "Ud'uni min fulan, ud'uni min fulan." Dia bilang, minta kepada saya melalui fulan. Lalu langsung suruh ini ternyata dia langsung tiba Allah. Jadi intinya bahwasanya kata Syekh di sini setelah terjadinya menyebarnya kejahilan, kembalilah kesyirikan ini. Ya, kembalilah kesyirikan ini, kemudian kesyirikan tersebut mereka beri nama-nama yang Islami sehingga banyak orang Islam terkecoh dengan nama-nama tersebut. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan di sini. Ya, lalu Nabi arana waktu ini tidak mengizinkan kita. Jadi intinya bahwasanya ini jelas sejarah singkat yang akhirnya terjadi penyimpangan, terjadi kesyirikan, terjadi kekufuran. Ya, dari zaman Nabi Adam yang tadinya berada di atas satu agama, ya setelah 1000 tahun terjadi kesyirikan. Diutuslah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Terus demikian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah di negara Arab, di Mekah. Akhirnya Mekah menjadi negara bertauhid. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, ya berjalan waktu, datang seseorang namanya siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia datang dengan perhelatan ke Mekah. Begitu Mekah menjadi kota syirik, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hilang lagi syirik dari kota Mekah. Jadilah kota Mekah negara yang bertauhid. Setelah sekian tahun meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebar kejahilan, pula syirik kembali. Tetapi zaman kita ini ya menyebar kesyirikan tersebut, maka tugas kita nanti sila kesaling badak, bagus-bagus cara kesaling badak. Ya, agar kesyirikan ini sama-sama kita hilangkan dari muka bumi ini, kita kembali sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niki dia secara singkat sejarah manusia di dalam penyimpangannya, bagaimana akhirnya mereka menyimpang dari agama yang benar tersebut. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi kita sehingga kita berhati-hati ya di dalam beragama agar tetap lumbuk agama. Mudah-mudahan jelas sedikit, menarap hal sedikit jelas. Sila bisa dikatakan Arab sedikit jelas, bapak ibu di perkakuan sedikit kekatuan itu sila. Betul.
bayi orang kafir. Ya, jadi malaikat berubah jadi majusi sehingga berbahaya dengan kelakuan. Ya, nah pertanyaan sekarang, kanak-kanak ini, kanak-kanak kafir ini benar-benar sampai bayi mulai meninggal, mungkin kondisinya, wallahu alam, diantaranya dikatakan nanti mereka dibangkitkan dan diuji nanti. Mereka akan diuji nanti. Kalau ternyata jawabannya benar, maka dimasukkan ke dalam surga. Jawabannya salah, maka dimasukkan ke dalam neraka. Maka berterima kasihlah, bersyukurlah kita lahir dari rahim seorang muslim. Ya, itu si Allah lahir dari dua orang yang muslim. Sehingga mati dalam kondisi kode denaulah ujian. Bahkan nanti selama di alam barzakh dia akan dikafil, tapi istilahnya diasuh oleh Nabi Ismail alaihissalam. Pihak muslim yang meninggal, ya, anak-anak kode si meninggal masih dalam kondisi bayi, maka dia nanti akan diasuh oleh Nabi Ismail alaihissalam sampai bertemu dengan kedua orang tuanya di surga. Ino mau lahir dari rahim seorang muslim. Tapi kalau dia lahir dari rahim orang kafir, diuji. Kita tes lalu mau kena jawabannya surga, ini mau salah, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka di antara nikmat Allah kita terlahir dari rahim seorang muslim. Mudahan jelas itu. Wallahu ta'ala. Masih ada? Ibu, ada pertanyaan ibu sambil manitin atau anak ini? Sebenarnya mau ke tengah-tengah kita hadiah, nung lalu kasihkan itu dulu lolos, tiba-tiba buih waktu. Lain. Kebetulan ya ibu. Siapa ibu? Kebetulan ibu dulu bapak-bapak. Siapa ibu? Pertanyaan pertama, berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Ibu-ibu, kerja katakan, ibu-ibu harus jaga jilbab dengan katakan. Ya ini 10 abad atau 1000 tahun. Sila dikasih ramuan ini, ada minyak kalau sebelum jadi anak-anak besar ini. Ya, jadi jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. Berarti 1000 tahun pertama manusia seluruhnya berada di atas satu agama, itu agama Islam. Setelah itu baru mereka menyembah yang lain, baru diutus Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, bapak-bapak kering, ya berarti. Ya, di negara Arab Nabi Ibrahim berdakwah di sana, jadilah negara Arab ini negara tauhid. Sampai akhirnya datang seseorang membawa berhala, dialah kemudian yang pertama kali menyebarkan kesyirikan. Siapa nama orang itu? Amr bin Luhai al-Sembani, al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, dia yang pertama kali bawa berhala. Ya, kemudian kembali lagi negara Arab itu menjadi negara yang banyak kesyirikannya. Kemudian terakhir datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensucikan lagi negara Arab dari kesyirikan. Jadilah dia bertauhid negara Arab. Lalu tiba-tiba negara pulang kembali kesyirikan. Apa sebabnya kembali kesyirikan itu? Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak bekerja. Apa sebabnya kembali kesyirikan itu? Sebabnya adalah karena mulai menyebarnya kejahilan. Yang kamu tetap mengaji, bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya tidak dilakukan.
Karena yang mengembalikan kesyirikan ini adalah kejahilan. Kalau hilang kejahilan, maka insya Allah ya hilang juga kesyirikan tersebut. Dan ini adalah yang bisa kita paparkan. Ya, mudah-mudahan semuanya ini jelas, mudah-mudahan insya Allah. Dan yang terima kasih banyak atas segala perhatiannya para jamaah. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.